innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah, bukan akunya Syekh Siti Jenar, bos. Hidup yang ada pada Siti Jenar itulah. Jelas nggih? Yes. Yang kedua, terkait masalah takbir mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Apakah tanda-tanda ini kekasih Allah jenengan nanti? Belum. Belum, bos. Karena itu sih makhluk. Masih makhluk. Tapi jikalau Anda ketika kholwat sudah membawa yang namanya air zam-zam ini, takwa, untuk sampai ke musyahadah. Ketika jenengan bertemu Kanjeng Nabi, itu masih sebatas alam mukasyafah, sedikit lagi Anda akan sampai ke musyahadah. Mesti jenengan dikasih pesan-pesan ambek Kanjeng Nabi. Anda akan bisa bertemu terhadap Allah kalau Anda melepaskan keakuan dirimu. Makanya aku sering ngomong, bagi jenengan si salik pelaku suluk, kalau dihadapkan alam lahut ketemu Kanjeng Nabi, takok nang Kanjeng Nabi. Takok apa? Wis walaupun gak Kanjeng Nabi, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, siapapun takok. Isine takok. Bener sing diajarno klason iku jenengan dulu ajarkan. Kebenarannya itu mutlak apa ndak? Kalau beliau menjawab, gak, iku kelakuan nafsu nih klason dewi. Tak tutup, aku gak biayaan ngaji. Tak protoli kabeh. Enak toh? Turu enak, wis gak ono sing ganggu. Wis gak, sudah tidak nerima tamu. Tak tinggal kabeh, nyantai. Bisa badminton, bisa nyun sewu, gendaan maneh. Wis macam-macam. Enak toh, Pak? Lah apa soro-soro koyok ngene? Nyun sewu kalau toh jawabannya seperti itu. Ku pertaruhkan semuanya, udah buat aku sendiri aja sama anak istriku. Udah. Sebetulnya satu sisi saya itu bikin molo, Pak. Mengadakan pengajian ini bikin bahasa Indonesia apa? Bikin masalah. Bikin masalah bagi siapa? Mereka yang tidak seiman. Tapi ingatlah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Perkara untuk fafirru ilallah, kembali kepada Allah, saya tidak bisa mengelak. Saya hanya pesuruh untuk menyampaikan ini. Tidak ada hak untuk memaksa Anda mengikuti saya. Tidak. Nadhir. Aku hanya meringatkan saja. Memberikan kasih nasihat. Bahwasanya kita itu penjahat Allah sebetulnya itu. Jadilah kau yang bukan penjahat Allah. Nah ini. Berarti satu sisi mungguh orang lain yang tidak eksis, ikut jadi masalah. Tapi bagi jenengan, mohon maaf. Ibaratnya laksana seseorang yang haus puluhan tahun, ketemu air kehidupan ini. Apa yang terjadi dalam diri jenengan? Mesti golei. Jawa ya apa Jawa Tengah diparani. Padahal jenengan umur wis suwek-suwek. Dari, mohon maaf, dari saudara saya Sumeneb datang. Jauh, Pak. Itu sudah tua-tua beliau. Dari Madura, dari Bali, sudah. Dari Australia, kita. Insyaallah. Kalau dia itu tidak eksis, gak mungkin. Karena cocok itulah akhirnya dicari walaupun jauh. Makanya Rasulullah dawuh, bila mana adanya ilmu itu ada di negeri Cina, wajib kita untuk mencari. Siti Hajar, jauh Pak. Dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali itu jauh. Tapi tetap beliau cari. Ternyata
air zam-zam ada di dekat kita. Mencari Allah ke sana kemari, ternyata ada diri kita sendiri. Udah, kalau memang betul-betul dimusyahadah, maka disitulah yang disebut tadi, Allah menurunkan stempel kekasih. Kurang percaya mungkin lihat di dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah berkata, Muhammad, bila mana hambaku yang sebagai sementara ini penjahat terhadapku, pingin untuk bertemu aku, cintanya pingin aku terima, saya terima, suruh mengikuti kau. Apa yang harus kita ikuti? Itu jalur dinul qayyimah, dinul tauhid ini. Dulu Pak, para romo yang mempelajarkan kita tentang ilmu sangkan paraning dumadi, nggak berani untuk mengatakan ini, nggak berani, karena memang tertindas beliau itu takut fitnah dan akhirnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan negara, yaitu perang horizontal itu. Akhirnya Diem. Sekarang saya buka ajaran Siti Jenar benar. Dengan catatan itu benar-benar menyeret hati jenengan untuk mengesahkan pada Allah. Di dalam kitab Ikhya kemarin ada 2 ulamaul akhirah. Inilah ulama yang menyeret hati sampai dengan kefahaman ilmu tauhid untuk mengesahkan Allah. Yang satu adalah ulama usuk. Inilah ulama ahli dhahiriyah. Mohon maaf. Sekali lagi, jangan tersinggung. Kami ini adalah hanya nasihati, memperingatkan saja. Tidak ada niatan kami atau hak kami untuk memaksa Anda mengikuti apa yang ku sampaikan. Tidak. Semuanya terserah Anda masing-masing. Ada lagi? Iya, Mas. Oh, ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak. Halo. Kebiasaan, Gus. Enggak apa-apa. Oh. Podo mawon kok sampean sampai aku yo. Halo. Ayo, ulangi mana halo nih. Halo. Hai. Inilah Pak yang kuharapkan, tidak ada jarak di antara kita. Supaya, nggak ada jarak. Karena apa? Kalau kita nggak ada jarak, mau bertanya apapun nggak malu. Karena CS. Ya, CS ya. CS nunu, gak wani balas ngomong. Ono kesulitan boleh gak wanita kok. Sekali lagi. Halo. Hai. Oke, lanjut. Nggih, kula ajeng tanglet sekedhik, Gus. Wau menyinggung masalah sedikit napa kurban nggih. Niku kurban. Kurban nggih wau enten. Nggih. Niku masalah akikah. Yoga kula kan dereng kula akikah kaya ngoten. Nggih. Menurut hakikate pripun? Ngoten nggih. Nggih. Nomor kalih Gus, niki wau sonten kula dapat WA, titip salam kagem panjenengan. Wah. Laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Jamaah dari Ngawi, Gus. Laki apa perempuan? Laki. Wa alaiki wa alaihi salam. Ngoten ucap saya. Oh nggih, matur suwun ngatur mawon penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akikoh. Kita tahu di dunia syariat mengartikan akikoh adalah penebusan atas barang yang telah digadaikan. Berarti roh itu digadaikan. Masalah Gusti Allah gak duwe duit digadekno. Artinya digadekno itu gini Pak Bu. Gusti Allah itu membikin ta'aluk. Apa ta'aluk? Hubungan.
berbentuk perjanjian. Jangan diartikan digadaikan itu adalah karena Allah nggak punya duit digadaikan, ojo. Apa perjanjian kita yang gantung terhadap diri kita, tidak akan pernah bercinta, berkasih mesra, menyembah, memuji selain Allah. Bukan Allah nama yang kumaksud. Setelah kita lahir, mengapa di situ kok yo anak itu sunnah mu'akkad? Tidak wajib. Sunnah mu'akkad kita akikoi. Apa kok nganggo wedhus? Kok gak nganggo petik atau sapi atau yang lainnya? Ini adalah ada kaitannya biqadril imkan, kemampuan. Diambilkan yang lah tengah-tengah, wedhus satu. Yang kedua, kita itu ruhaniyah ini ku ada yang berkarakter wedhus. Hakikat daripada akikoh adalah pembelian sifat karakter yang jelek pada diri kita. Itulah hakikati akikoh. Disyariatkan rupa wedhus dengan bentuk sodakoh. Akhirnya tonggo teparo saudara kita yang nggak pernah makan wedhus akhirnya bisa makan wedhus. Ngepenak nih wong. Mengapa perempuan itu satu, miturut syariat fikih kumang nek lanang dua, itu ada hubungan dengan kekuatan. Kekuatan antara orang laki dan perempuan itu jauh berbeda. Sehingga jangan heran kalau ngaji babakan ini, wong wedok iku sautil. Lebih banyak orang laki. Artinya orang perempuan itu susahnya petung asu susah. Nek ditarik untuk nanggone musyahadah. Jarang yang mau. Makanya bejo banget jenengan sebagai seorang perempuan secara fisik, hati sampean iku bisa menerima ajaran Rasulullah ini. Gitu loh ya. Nyuwun sewu, di bilangan dua itu ada kaitannya dengan kekuatan. Makanya diperlukan lebih kuat laki-laki untuk merangi nafsu daripada perempuan. Ingat, orang laki-laki nafsunya 1, orang perempuan 9. Ojo macem-macem wong lanang. Gede ya apa diuntal lampian. Nggih. Diuntal. Pun hakikate berarti melepaskan sifat karakter yang tercela. Ngoten Bu nggih? Nah, ya syariati ya sampean tolek wedhus, beleno. Nggih. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemaah dari Tegal ingin bertanya tentang manusia dibagi dua, ada yang menerima dan menolak dalam ajaran tauhid. Kalau melihat dari sisi sifat jaiznya Allah, antara yang menolak dan yang menerima itu kan kekuasaannya Allah, Gus. Sedangkan sifat saya manusia, la haula wala quwata illa billah. Saya berarti dikabarkan tidak mempunyai kekuatan untuk menerima dan menolaknya. Bagaimana untuk menguraikan itu supaya saya lebih paham lagi, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sadar bahwasanya semua jelek dan baik, tersesat dan mendapatkan petunjuk itu semata dari Allah, manakala kita sudah sampai pada Allah. Siapapun manusia kalau sudah sampai pada Allah tidak akan pernah protes sedikit pun terhadap mereka yang disesatkan atau yang diberi petunjuk. Lah, orang-orang yang belum sampai di situ mohon maaf, sehingga inilah ada perbedaan. Inilah ada perbedaan. Akhirnya muncul baik dan buruk.
muncul apik dan jelek. Karena belum sampai. Akhirnya bagaimana? Yang merasa baik menghina yang jelek. Sampai kapan ini? Jadi untuk mencapai kepahaman penuh tentang bahwasanya manusia itulah haula wala quwata, Anda harus lepas diri keakuan hamba, otomatis akan muncul keakuan Allah. Kalau sudah muncul keakuan Allah, maka apa yang terjadi khairihi wa syarrihi pasti minallah. Bagus dan elek datangnya dari yang tersesat, dan yang tidak itu datangnya juga dari, baru bisa menerima dan paham. Tapi kalau kita belum sampai di situ, kita cuman pahamnya secara ilmu. Oh iya kabeh sangka Gusti Allah. Tapi sik ngranjel, di hati sik ngranjel, sik medongkol, sik merasa lebih baik saya daripada orang lain. Akhirnya saya merasa dapat petunjuk, orang lain disesatkan. Inilah mengapa saya katakan jangan pernah berhenti di makrifat ilmu. Lanjutkan makrifat laku dan istiqomah. Baru di situ jenengan tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Tetapi oleh karena status saya di sini masih membahas tentang masalah ilmu, otomatis saya akan berkata ciri orang tersesat, ciri orang yang dapat hidayah, tergantung jenengan pilih mana. Padahal saya tidak berani menyalahkan terhadap orang yang tersesat. Nggak boleh. Kalau sudah duduk di musyahadah hati jenengan, nggak bisa menyalahkan. Yaiku wis karepe Gusti Allah. Tadi saya diprotes anak saya. Habis ngaji sore, durung maghrib, aku wis salat maghrib. Lebih kan belum tung-tung. Belum Allahu Akbar. Disitulah saya berkata, masa semua bagi Allah itu tidak ada bedanya. Hati. Tapi benar anak saya mengatakan karena secara syariat belum Allahu Akbar kok ya sudah kan salah. Ya wis rapopo. Habis gitu makan padahal belum tung-tung. Syariat jelas salah. Iki masane aku dikon mangan kok. Ya udah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa banyak hambaku itu rugi besar dalam setiap saat dan waktu karena dia selalu melalaikan aku. Ya sudah. Enggak apa-apa, hukum ono salah ya tak akoni memang syariate tadi salah. Ya udah, gimana lagi? Nggih? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan Gus. Ini yang mau saya tanyakan perkara haji. Dalam memenuhi panggilan Allah, Allahumma labaik la syarika laka labaik. Tadi disampaikan oleh Gus, kita harus bisa menghilangkan keakuan atau menghilangkan persekutuan bila haji kita itu supaya diterima. Nah, dalam hal ini Gus, ini mungkin banyak terjadi dan tidak asing lagi apa yang saya sampaikan ini. Untuk masalah orang yang sudah meninggal, apakah bisa itu dihajikan? Lah, permasalahannya ini orang meninggal apakah bisa dihajikan? Oh, dihajikan. Ya Gus. Permasalahannya ini enggak asing lagi.
Dalam perkara ini pembimbing itu menawarkan Gus, untuk keluarganya yang sudah meninggal haji berapa, kalau umroh berapa. Nah, itu. Terus masalah perkara sholat, kenapa sholat itu di Masjidil Haram itu sering disampaikan pada waktu proses haji itu ganjarannya itu 100.000 lipat dibanding dengan sholat di tempat lain. Itu yang saya tanyakan Gus. Terima kasih waktu yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal di dunia syariat dalam istilah haji badal. Badal, ganti. Karena orang tua kita meninggal. Pandangan syariat memang begitu. Dan tidak terlepas dari finansial. Kalau pertanyaannya di dunia hakikat maksudnya haji badal, badali haji itu yang bagaimana dan apakah itu memang bisa? Bapak Ibu, sinyal ada di syariat itu adalah sebetulnya sinyal di hakikat. Berhubung kita yang masuk di dalam golongan ahli hijab tidak akan pernah tahu sinyal apa di hakikat terkait masalah badal iki, ganteni iki. Jelas di situ Roisul Maktab atau Roisul Opokunu KBIH ada fasilitas untuk ganteni menghajikan orang yang sudah mati, dan itu pasti ada nominalnya Pak, ada entah 10 juta entah apapun itu pasti ada. Nah sekarang kita kembali kepada pemahaman haji itu bagaimana memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan. Berhubung yang sudah mati Nyun sewu itu nggak bisa melakukan hal itu, maka hukum syar'i dengan ijtihad para ulama mengesahkan dan membenarkan dan memperbolehkan, akhirnya muncullah bab masalah haji badal, badali haji, aslinya ganti boleh tapi syariate. Lah hakikate iku bagaimana? Nggih niki Pak. Wong sing wuta butuh tuntunan orang yang tidak buta. Jikalau yang menghajikan sebagai badal iki mau orang yang buta pada Allah, daripada duitmu 10 juta. Ya lebih manfaat kau berikan terhadap kesejahteraan keluarga. Hakikat lu Pak, aku gak ngomong syariat. Empun marah-marah dulu, jangan. Lebih baik kau pesankan terhadap mereka yang tidak buta. Siapa itu? Kata Rasul, awwaladun solihun yada'ulah. Anak yang sudah makrifat pada Allah, ya sudah, yaitu baru bisa mendatangi undangan Allah. Orang yang mendatangi undangan Allah wajib ketemu yang undangi. Orang akan bertemu bisa akan tahu siapa yang ngundangi. Alamatnya yo jelas, orangnya yo jelas, akhirnya masuk terop jenengan Allah. Inggih lho, penak toh. Netani undangan, alamati gak ono, jenenge ono tapi gak kenal. Berangkat enggak sampean? Enggak mungkin berangkat. Berangkat toh ya tuas sampai ini muter-muter, ora bakal ketemu. Alamati gak ruh, gak tercatat, ya sudah. Eman-eman Pak,
Tenguk-tenguk ning omah poko ngombe kopi. Pun satu. Terus nomor 2 terkait masalah sholat di dalam Masjidil Haram. Memang ya Pak, dari sisi fadilah secara syariah. Sampak kita tahu di Madinah, ya toh, kita berjamaah sampai 40 waktu. Ngono toh? Apa balasannya? Laisa, tidak ada ilal jannah kecuali surga. Ya, nyun sewu. Madinah Al-Munawwaroh, tempat di mana beliau Rasulullah dimakamkan. Mengapa tidak di Mekah? Kok di Madi? Padahal negara Saudi itu yang terkenal kan Mekah. Yang ramai dan lain sebagainya adalah Mekah. Nyun sewu, itu ada sejarah hijrah beliau dari Mekah ke Madinah.